Ketika seseorang mendengar sebuah nama Niccolo Machiavelli atau terminologi Machiavellian, apa hal pertama yang akan muncul di pikiran kalian? Menurut gua, banyak yang mengatakan dengan kata manipulasi, peniru, atau dalam konteks yang lebih luas lagi, kemampuan memainkan kekuasaan dengan cara curang dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan bagi gua, semua itu enggak pas, salah menurut versi gua. Banyak tulisan Machiavelli yang gua baca dan pelajari, jadi rasanya pemahaman manipulasi dan penipu itu tidak pas sama sekali. Banyak orang yang menyimpulkan secuplik pemikirannya tidak holistik, kesemuanya melihat dari seorang Machiavelli. Benar, dari semua cara yang digunakan jurus untuk berkuasa dan tetap berkuasa bagi Machiavelli mengajarkan satu hal, yaitu pragmatisme. Pragmatisme ini kalau disederhanakan artinya ambil semua kesempatan dengan cara apapun, memihak dengan ego pribadi dan ego kelompok, ikut angin saja, yang penting berhasil. Nggak ada ideologi dan aturan itu bisa diubah, pokoknya dengan segala cara agar tujuannya tercapai. Oke, itu semua sepenggal pelajaran geopolitik yang semua kader bangsa harus bisa memahami apa yang sedang terjadi. Jangan sampai kita hanya jadi penonton saja, dan lebih parah lagi, kita hanya bertanya wondering what happened, nggak tahu apa yang sedang terjadi, tapi sok tahu. Sekarang kita masuk ke kisah 3 negara, mana yang create things to happen, mana yang see things to happen, mana yang wondering what happened. 3 negara tadi adalah Amerika, Cina, dan Indonesia. Kita mulai dengan Amerika yang merubah nama menjadi US PACOM, US Indo-Pacific. Apa maksudnya? Indo-Pacific mencoret Cina, menghapus Cina. Di US PACOM, Cina termasuk. Sekarang di luar, mau apa Amerika? Lalu kita lihat Cina dengan foreign policy-nya yang tertulis jelas dalam kebijakan luar negerinya, yaitu ambil kaum akademisi, ambil politikus, ambil pejabat untuk mempermudah Cina dalam ekonomi strategi masuk ke sebuah negara yang nanti semua itu dikawal oleh Cina Private Army. Cina pakai mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Fraser sebagai pejabat yang terbeli. Dan saat ini terbeli 30% PDB Australia ada kontribusi Cinanya pakai pejabat Timur Timur. Dan saat ini Cina menguasai 40% PDB Timor Leste. Begitu pula dengan Fiji, Papua Nugini, bahkan Vietnam sekarang sudah mulai digarap. Hampir semua wilayah yang ada di Indo-Pasifik Cina mulai garap. Lalu apakah US Indo-Pasifik counternya maritim Silk Route-nya Cina? Cina masuk pakai pengendalian perut, Amerika masih memakai Old War strategi asimetrik. Apa ini yang dinamakan saling counter? Amerika membangun US Indo-Pasifik sebagai New Force Army, di mana India, Australia, Jepang menyambut dengan perhatian penuh. Sementara Indonesia masih sibuk dengan tahta kekuasaan, masih sibuk dengan bagaimana caranya tetap berkuasa.